Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang manajemen organisasi perusahaan elektronik dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jihan Amalia, NIM 2019-57041. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Salim, NIM 2019-57053. Visi dan misi perusahaan. Visi, melalui kegiatan usaha kami di Panasonic telah lama menanamkan DNA elektronik konsumen dengan menjadikan ini sebagai pusat dari seluruh kegiatan kami dan memajukannya. Kami bertujuan terus memberikan kehidupan yang lebih baik bagi pelanggan kami di berbagai ruang dan area di mana pelanggan tinggal, seperti di rumah mereka, masyarakat, bisnis, perjalanan, dan kendaraan. Misi, mengingat tanggung jawab Panasonic sebagai industrialis, Panasonic akan mengabdikan diri demi kemajuan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usahanya, dengan meningkatkan kualitas hidup di seluruh dunia. Sejarah PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Dengan semangat nasionalisme untuk membuat sebuah alat komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 1954, Dr. Andes Haji Tayyip Muhammad Gobel mendirikan PT Transistor Radio Manufacturing di Cawang, Jakarta, yang merupakan pelopor dari pabrik radio transistor pertama di Indonesia dengan brand Tawang. Tahun 1957, Dr. Andes Tayyip Muhammad Gobel menerima beasiswa Columbia Plan, di mana dia melanjutkan studi di Jepang dan bertemu dengan Mr. Konosuke Matsushita, pendiri dari Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. hingga di tahun 1960. Dr. Andes Haji Tayyip Muhammad Gobel atas nama PT Transistor Radio Manufacturing mendatangi perjanjian kerjasama Technical Assistance Agreement dengan Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. Jepang. Bisnis pun semakin berkembang dan hingga akhirnya pada tanggal 27 Juli 1970 terbentuklah joint venture dengan Panasonic Corporation di bawah PT Nasional Gobel, yaitu perusahaan penyedia peralatan rumah tangga. Hingga tahun 1991 didirikan PT Nasional Panasonic Gobel yang merupakan satu-satunya agen retail label dan MGBI dan PT Matsushita Kotobuki Electric Indonesia yang mengekspor VCR, CD-ROM, dan TV pada tahun 2004. Merek nasional bertransformasi menjadi Panasonic dan nama perusahaan juga berganti menjadi PT Panasonic Gobel Indonesia. Panasonic menjadi salah satu merek terkenal di Indonesia. Berbagai macam produk elektronik yang dijual meliputi digital AV, kesehatan dan kecantikan, komunikasi, kehidupan, pusat inovasi, peralatan rumah, AV profesional, dan solusi bisnis. Selanjutnya ada struktur organisasi dari PT Panasonic, yaitu paling atas adalah Board of Commissioner atau Dewan Komisaris, sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perusahaan terbatas. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan yang dilakukan oleh direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang perusahaan. Yang pada tingkat kedua adalah Board of Director atau Dewan Direksi, yaitu sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak atas nama mereka. Tugas direksi yaitu membuat daftar pemegang saham, daftar khusus,
risalah RUPS dan risalah rapat direksi. Yang ketiga adalah presiden direktur. Presiden direktur jenjang tertinggi dalam perusahaan atau administrator yang diberi tanggung jawab untuk mengatur keseluruhan suatu organisasi. Selanjutnya adalah desain organisasi. PT Panasonic Manufacturing Indonesia termasuk desain organisasi divisional. Departementalisasi divisional biasa digunakan oleh perusahaan besar dengan berbagai jenis produksi, di mana setiap divisi merancang, memproduksi, dan memasarkan produknya sendiri. Selanjutnya, proses dasar manajemen. 1. Planning atau perencanaan. Untuk meningkatkan branding, Panasonic membuat mutu kualitas produk dan mutu produk dijadikan sebagai produk andalan. Kedua, organizing. Panasonic diorganisasikan secara pengendalian terpusat dari operasi yang desentralisasi. Kebanyakan produksi dan distribusi ditangani oleh anak perusahaan. Ketiga, actuating atau pengarahan. Untuk mengembangkan usaha industrinya, Panasonic menjalin kerjasama dengan Matsushita Electric Industrial. Kedua perusahaan tersebut sepakat membentuk joint venture. Yang keempat ada controlling. Konsep penjaminan mutu dan keselamatan produk diberlakukan kebijakan secara terpisah. Panasonic juga melakukan rapat strategi mutu secara berkala. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Itu strength. Sampai saat ini Panasonic di Indonesia tetap merupakan brand terkemuka dan inovatif. Merupakan manufaktur kelas dunia di bidang elektronik. Sebagai brand elektronik yang memiliki kualitas produk yang tinggi dan terbaik. Weaknesses. Pada saat krisis berkepanjangan yang melanda Indonesia juga memiliki dampak bagi PT Panasonic. Selanjutnya, opportunities. Panasonic merupakan sponsor untuk beberapa event internasional yang memiliki tujuan sejalan dengan filosofi perusahaan. Selanjutnya adalah threat. Pesaing utamanya perusahaan PT Panasonic adalah Samsung, Sharp, Sony, dan masih banyak lainnya. Lingkungan bisnis yang sangat tidak pasti dan pasar yang semakin kompetitif. Konsumen memiliki banyak pilihan brand. Selanjutnya, teknologi worldwide. Di PT Panasonic Manufacturing Indonesia termasuk dalam klasifikasi teknologi produksi worldwide produksi massa. Perusahaan elektronik merupakan perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi dalam membuat suatu barang. Untuk memproduksi barang elektronik merupakan proses pembuatan produk dalam jumlah yang besar. Maka menggunakan klasifikasi worldwide dengan jenis produksi massa, teknologi produksi massa menghasilkan sejumlah produk identik dengan menggunakan rutinitas tinggi, mekanistik, dan prosedural. Sasaran dibagi menjadi beberapa sasaran, yaitu sasaran primer, sasaran sekunder, sasaran resmi, dan sasaran aktual. Sasaran primer pada PT Panasonic memastikan kualitas dan keselamatan produk dengan cara mengembangkan SDM yang dapat memperluas talenta, meningkatkan keselamatan kerja, menghadapi tantangan sosial melalui kegiatan kewargaan perusahaan bersama dengan kegiatan bisnis. Sasaran sekunder dalam pembaruan produk PT Panasonic berinovasi membuat produk yang menarik seperti menghadirkan produk ramah lingkungan dan berkualitas agar tetap bertahan di industri, menambah promosi secara digital untuk meningkatkan volume penjualan. Sasaran resmi pada PT Panasonic akan menjadikan yang lebih baik untuk masyarakat melalui meningkatkan kualitas dengan mengabdikan diri demi kemajuan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usahanya. Sasaran aktual ada sasaran lingkungan, sasaran keluaran, sasaran sistem, dan sasaran produk. Sasaran lingkungan pada PT Panasonic menjaga kualitas inovasi terbaru untuk kepuasan konsumen atau masyarakat, meningkatkan volume penjualan dengan memasok produk yang dengan baik. Sasaran keluaran pada PT Panasonic menunjuk output yang dihasilkan dengan kualitas yang terbaik. Sasaran sistem ini berhubungan dengan pemeliharaan organisasi. PT Panasonic melakukan kerjasama dengan mitra bisnis dengan meningkatkan keahlian menyuguhkan produk dan layanan. Sasaran produk pada PT Panasonic membuat produk
produknya bermutu tinggi dengan keunikan atau disebut sebagai inovasi terbaru seperti produk ramah lingkungan. Yang ada pengukuran efektivitas. Pengukuran efektivitas ada tujuannya siapa, ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, tujuan siapanya itu diberikan kepada siapa? Yaitu diberikan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, memproduksi produk dengan kualitas mutu yang terbaik dan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Jangka panjang, menjadikan perusahaan elektronik dengan inovasi terbaru. Masuk perusahaan skala internasional, memberikan kualitas yang terbaik bagi konsumen atau masyarakat. Sekian dari kelompok kami, bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.